baru ketok tapi tamu sudah di dalam, dan itu hebat. Anda bisa bayangkan pintu masih tok tok tok, dia sudah di dalam. Berarti rumah itu sebenarnya tidak ada pintu, tapi diupayakan menurut versi PLN ada pintu. Yang kedua, saya ingin memberi apresiasi untuk keluarga besar PLN Sulteng, bahwa ternyata hal spiritualitas itu hal yang prinsip. Satu. Dua, dia memiliki nilai esensi dan sangat penting dalam hal hidup dan kehidupan. Lalu dalam hal spiritualitas kita diingatkan ada peristiwa akbar, peristiwa besar, menakjubkan dan mengagumkan. Dalam konteks kekristenan, tanpa peristiwa ini iman tidak ada arti. Peristiwa apa itu? Paskah Yesus. Tapi bukankah kita disadarkan tidak ada berita Paskah Yesus kalau tidak melewati Via Dolorosa, dan tidak mungkin ada Paskah Yesus tanpa Via Desideria. Karena itu menjadi Kristen dan berbuah seperti fragmen pesan fragmen tadi, dia harus melewati Via Dolorosa. Jangan coba-coba via tol, sebab itu bebas hambatan. Untuk mencapai sebuah tujuan, Anda lewati Via Dolorosa, sehingga mendapatkan kemenangan. Paskah Yesus adalah berita pembebasan, berita kelepasan, berita kemenangan. Paskah Yesus adalah berita yang memberikan sebuah perubahan kehidupan. Dari hidup derita sengsara mati menjadi menang dan bangkit. Dari the power of cross, kekuatan dalam salib berubah menjadi the power of Passover, kekuatan dalam Paskah. Semua itu dimungkinkan karena satu kalimat, the power of love, kekuatan dalam cinta. Ternyata mahal the power of love. Suatu waktu untuk bilang begini, Pak Alok, ada tuh lagu the power. Alok bilang, tak tahu mana maksud. Untuk bilang, nak tahu. Siapa kotek yang menyanyi itu? Alok bilang yang menyanyi Celine Dion. Untuk bilang anak hafal mati ini 5 kawan DP CD di rumah. Lagu itu lagu itu. Untuk coba tanya satu, apa kotek DP judul? Alok bilang DP judul The Power of Love. Mana tahu tahu. Untuk cuma tanya apa DP arti? Alok bilang DP arti bakuat cinta. Power terjemahan bebas, kuat. Cinta, love. Siapa sambung? Bakuat cinta. Ada apa dengan the power of love? Penting sekali. Sebab karya selamat Allah itu menggugah dan memberikan sebuah pesan iman yang sangat dalam. Tidak mungkin kita memahami Paskah tanpa Prapaskah, dan tidak mungkin kita memahami Paskah tanpa Pasca Paskah. Maka yang menarik adalah sebelum Paskah, mari kita pelajari Pasca Prapaskah. Sebab apa yang terjadi dalam Prapaskah mewakili kadang-kalanya pikiran, perasaan, kemanusiaan kita. Ada apa peristiwa Prapaskah? Kita mulai dengan belajar dari 12 murid Yesus. Semua laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi apa yang terjadi? Di saat Yesus melakukan demonstrasi kuasa, semua hadir dan mengaminkan itu guru kami. Tapi Anda lihat ketika memasuki minggu-minggu sengsara, penyaliban, kebangkitan, tidak ada satupun yang ada. Ada apa dengan ini? Pelajaran berharga bagi saya dan saudara.
komitmen hilang. Sikap inkonsistensi, tidak konsisten sampai akhir. Menang pertama, kalah di terakhir. Cukupkah itu? Ada tipologi karakteristik murid. Mulai dari siapa? Saya coba murid yang paling vokal, Petrus. Ada apa dengan Petrus? Menang pada status identitas jati diri sebagai murid, tapi lemah dalam hal mempertahankan soal komitmen hidup. Kenapa? Terjadi penyangkalan. 3 kali penyangkalan itu. Syukur ada ayam. Ada bayangkan kalau Petrus tanpa ayam, maka lebih parah. Maka berbahagialah yang nama Petrus penyambung ayam. Petrus baik ada ayam. Makanya suatu waktu tuh anak bilang begini, Pak, menarikan tuh cerita Petrus. Iya, siapa? Pak, boleh mau tanya? Iya. Waktu Petrus menyangkal berapa kali, Pak? 3. Kok siapa yang kasih ingat, Pak? Ayam. Apa kenapa pertanyaan deh? DP anak pertanyaan. Pak, kita pertanyaan apa? Siapa yang punya tuh ayam? Petrus penyangkalan. Hati-hati, jangan menang di identitas status kita, tapi lebih banyak penyangkalan. Yang kedua, yang paling menonjol, berani mempertaruhkan segala sesuatu dengan menakar materi, uang, segala-galanya. Hati-hati orientasi kehidupan kerja kita kalau pada akhirnya materi dan uang. Tahu? 2 sosok murid. Makanya saya bersyukur Pak Usman sampai 35 tahun jadi pendeta belum pernah baptis anak nama Yudas. Bayangkan saja tuh anak baptis nama Yudas, yang baptis Herodes, saksi baptisan Pilatus. Yang kedua saksi baptisan Barnabas. Mau jadi apa tuh anak? Belum pernah. Tuh. Walaupun juga kita pendeta-pendeta zaman now sering mengeluh, Pak, apalagi kita gereja Protestan, mau baptis percik, aduh, panjang sekali tuh anak penama. Kita pernah baptis anak di pulau, so angkat tuh air di tangan, oh Tuhan, baca 8 DP nama. Mention Darren, Karen, Varen, Galon, oh Tuhan. So habis tuh air, belum habis DP nama. Tuh. Itu akamani pakai alo. Iya kan, nama terlalu panjang. Makanya kembali ke dulu-dulu. Nama cuma Samuel, Didi, Usman, selesai. So lihat orang tua dulu, dulunya udah ribet. Ya sama dengan orang Fokker dah. Baru-baru lagi kita, tiap hari Pak. Ketua panitia, kita baptis anak. Tapi jangan coba-coba, belum saya tahu. Pendeta tadi mau baptis, yo 1 DP nama jangan dia bagi di khotbah, betul. Tapi mana DP nama? Mas 1 Pak Pendeta, oke. Kontak ini. Michael, aku baptiskan engkau. Baru mau satu kau DP mama kau, bukan Michael. Oh Tuhan, siapa dah? Mikael. Aduh, mana cari sampai di PLN tetap tulisan Mikael baca. Oh, PLN aja tahu. Hati-hati soal nama, tapi apa artinya sebuah nama? Cukupkah representasi para murid ada mewakili kekuasaan pemerintah? Siapa? Pilatus lebih mendengar kata publik ketimbang mengikuti kata hati. Lebih mendengar kata orang banyak, bukan bertindak menurut kebenaran yang esensial. Catatan bagi para pemimpin, tidak selamanya suara banyak itu benar. Amin. Hati-hati. Makanya ketika Pilatus berada di podium dan bertanya, siapakah yang akan disalibkan? Semua bateria, salibkan dia, bebaskan Barabas. Tapi kita lihat itu adegan Paskah, pawai Paskah sudah jadi lain.
Siapa? Dia bataria dari panggung. Siapakah yang akan disalibkan? Konon bataria. Salibkan dia, lepaskan Basarnas. Beda Barabas dengan Basarnas. Kacule. Sebuah fokus melihat bahwa hati-hati soal kedudukan posisi jabatan. Apa yang kurang dari Pilatus? Pengambilan keputusan tidak adil, melupakan kebenaran ketimbang mengikuti apa kata orang. Bukankah terkadang dalam leadership kita mencari safety padahal berisiko ketimbang menghadirkan kebenaran? Itu yang dilakukan Pilatus. Apa kelemahan kedua Pilatus? Sayang dia tidak dengar istrinya. Kalau saja Pilatus dengar DP istri, dia sudah bilang jangan ambil sikap itu, jangan mengambil keputusan untuk mempersalahkan Tuhan itu. Tapi dia tidak dengar. Yang kedua DP istri bilang nak tak tidur kita satu malam, sebab ini boleh jatuhi hukuman mati. Pilatus tidak dengar. Anda tahu siapa istri Pilatus? Claudia Procula. Maka siapa yang bernama Claudia? So dia itu istri Pilatus. Tapi gagah, Claudia gagah. Dia ada kasih ingat margana jaga dengar. Makanya Pak, jaga dengar Pak istri. Amin bapak-bapak. Suruh pelang ini. Amin. Jaga dengar kawan. Pelang dia bebas kata mar menggigit. Tuh, ada tuh istri yang kemarin dia pisabi dia begini. Pak terlambat datang kan? Iya. Siapa? Mulai besok Pak kita mau bilang pegana apa dah? Dengar. Mulai besok terserah jongana mau pergi mana. Terserah ngana mau pergi dengan siapa. Terserah ngana mau pergi di tempat mana. Terserah ngana mau bikin apa. Tanya nak pusing. Cuma satu tempat pusing nggak pegana. Apa itu tanya? Apa itu? Kon dia jawab. Dan kita ikut. Slow kawan mar menggigit. Amin Claudia. Pelamar dapat tako, dapat dia yang nampak, mar dia dola di jalan. Siapa kita tahu? Ma itu oleh begitu. Amin bapak-bapak. So bilang dorang itu ini wewene menang di casing. Dorang pelang jaga pak. Aduh. Apalagi kalau mustor doi. Besok semua ini sungguh mati. So kasih so, oke. Itu di kos kaki apa? Ngadal aduh dia dapat. Doi apa itu Pak? Doi soe-soe. Cukupkah komunitas Pilatus secara individu? Ada satu komunitas yang lemah, yang sering tidak berdaya, yang sering tidak diperhitungkan. Komunitas apa itu? Para perempuan. Ada apa dengan para perempuan? Catat, mereka sangat konsisten. Ketika Yesus melakukan peristiwa-peristiwa ajaib, mereka ada di situ. Ketika Minggu Sengsara, mereka menangisi. Ketika peristiwa Jumat Agung, mereka menangisi luar biasa. Ketika kebangkitan, catat, pagi-pagi benar. Dalam tradisi Yahudi, mereka membawa rempah-rempah. Beri kemuliaan untuk perempuan. Cuma ada puji ini kawan, sabantar tak ojo. Jangan apa senang ini. Oh, tapi Anda tahu, ini semua masuk ini. Anda tahu siapa berita kebangkitan itu cepat tersiar? Bukan kita yang bilang. Karena berita ini diterima pertama-tama oleh bilang salah mau ngikuti kau yang kecil semar. Andai kata orang nyanda lamu nyanda jadi itu berita. Mari tepuk tangan untuk perempuan. Ada bagus juga orang lamu. Toh, Allah salah. Ada apa dengan perempuan berani? Coba ibu bapak bayangkan pulang kampung lalu pagi-pagi benar hampir siang. Kompiki dikubur, cuma perempuan itu berani. Kita pikir-pikir Pak Usman, kenapa ada orang berani? Tidak ada argumentasi lain, tak cuma tarik ke belakang. Coba mungkin dari segi penciptaan. Kenapa? Karena mereka terbuat dari
tulang rusuk. Sementara kita laki-laki terbuat dari debu, abu. Mana lebih kuat, tulang atau abu? Hah? Tulang. Maka ibu bilang bapak di sebelah, abu ngana. Bilang jo ibu sendiri bilang di sebelah, abu ngana. Nanti pendeta kasih jelaskan apa arti. Abu putih kok makam puji. Maka bapak-bapak, supaya orangnya tidak jadi abu, baku bahaya dan tulang. Itu hebatnya para perempuan. Tapi apa yang orang dapat belajar dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, konsistensi dalam keimanan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang hebatnya para perempuan. Mereka menjadikan fokus sebuah penghayatan iman kepada Dia yang bangkit. Cukupkah itu pasca? Tidak. Sebab ada yang menarik dari segi pasca dan pasca-pasca. Apa itu? Makna perjumpaan. Mahal teologi perjumpaan antara Yesus dan para perempuan. Makanya ketika mereka berjumpa, perhatikan ayat ini yang orang baca tadi. Di saat aku dapat Tuhan nyana tanya, so maka ngoni nyana sama dia orang di sini tuh, apalagi di PLN. So ngopi ngoni nyanda itu. Tadi kemarin beberapa hari kita dihubungi Pak Pendeta, ya mau datang di iya. Saya nggak ampak Bapak Pendeta usahakan soalnya siap. Biar kok cuma kopi-kopi sedikit ngopi, awo. Sampai sekarang ya tidak ada. Nggak ada rasa itu kopi. Bayangkan, sungguh mati bayangkan dari Malalayang, Pak Revi, ketua panitia. Oh Tuhan, kopi bagaimana jono kasih? Apakah kopi Medan? Apakah kopi Toraja? Amo sampai di sini. Aku akan janda. Dan apakah berarti ini khotbah singkat? Sungguh mati lebih panjang. Bapak suruh mulanya kasih kopi. Baku dapat Tuhan gak datanya so makan ngoni, so minum ngoni. Sebab kalau itu pertanyaan pasti dijawab dengan maksud. Tuh. Tetapi Tuhan mulai dengan apa? Menarik sekali saudara-saudara, pada akhirnya Dia mulai dengan sapaan yang menarik. Apa sapaan yang pertama? Dia mulai dengan sapaan dua kata yang sangat menakjubkan. Apa itu? Salam bagimu. Bahasa asli Ibrani bilang Shalom Aleichem. Ternyata itu mahal sekali saudara. Ini soal Shalom Aleichem. Salam bagimu. Seberapa penting salam itu bagi para perempuan? Penting saudara. Sebab ketika perjumpaan itu melahirkan salam, maka sekaligus memberi ketenangan, sekaligus memberikan sebuah perasaan yang menenangkan. Saya tertarik dengan fragmen tadi, saya coba amati bahwa pasca ketika orang membawa sebuah pengharapan dan memberi sebuah panggilan untuk ada dalam menyaksikan peristiwa akbar besar itu. Salam bagimu. Cukupkah salam bagimu? Ternyata saudara, ada hal yang kedua yang disampaikan Yesus kepada para perempuan, yaitu jangan takut. Bahasa asli Ibraninya altira, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan tahu ada kebimbangan, keraguan, keputusasaan, ketidaksanggupan para murid untuk melihat peristiwa ini. Karena Tuhan tahu batas kemampuan para perempuan mau memahami tentang pasca-pasca itu. Pentingkah jangan takut bagi kita? Saya mau katakan siapapun kita, terkadang kita berada pada titik nadir pergumulan yang maha berat. Acap kali kita dalam hal mengambil keputusan kebijakan dan solusi sebuah persoalan, kita terbentur pada aspek ketidaksanggupan dan ketakutan.
Berita Paskah mengingatkan kita sore hari ini. Apa itu? Jangan takut. Oh. Sebab dengan meletakkan pemahaman jangan takut itu berarti ada ruang yang besar. Untuk apa? Pesan tadi fragmen. Bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari ketidaksanggupan. Bangkit dari ketidakmampuan. Tapi juga yang terpenting, bangkit dari rasa pesimis dan apatis. Bangkit. Jangan takut. Makanya bagus ini. Shalom Elohim Al-Tira. Sore ini saya berusaha menghafal muka-muka yang hadir, termasuk ibu-ibu. Paling banyak ke mall. Siapa tahu minggu depan orang baku dapat di mall, sementara berjalan, so di dekat rumah makan, kok ada orang bateria dari belakang. Pendeta, Shalom Elohim. Oh Tuhan, PLN. Anjun tak balik. Apa di PRT? Mari jom makan. Mari kita lihat berat ini. Tuh. Jangan-jangan baku dapat yang kita pun. Oh Tuhan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Napa tuh Shalom so dekat? Maka kanan ke kanan pura-pura masuk di toilet. Napa Elohim so dekat sekali? Awas, kita hafal ini PLN, termasuk DP, termasuk pensiun. Kita mau hafal. Bayangkan kau di tempat sepatu, kau udah bawa orang pakai di belakang. Shalom Elohim Al-Tira. PLN. Apa DPRT? Nomor berapa? Harus ada komitmen. Saya selalu setiap kali saya bersyukur Pak Usman rutin memimpin ibadah di PLN, baik di kantor sini wilayah maupun di PTD, selalu ada kesempatan melayani. Lalu kita jaga seingat, tidak mudah untuk bangkit dari segi pelayanan publik, apalagi PLN. Tidak gampang. Kenapa? Karena terkadang justifikasi lebih dulu. Toh, ada tuh di keluarga dapat takut dia marah babel. Memang di PLN ini dia kuat. Suka terlaluan. Tuh om ada babel. PLN coba angka kuat ini. Nah, siapa kalau mati menyala? Om tuh udah terima telepon. Oma maaf, ini kantor PAM. Oh, so salah. Apa oma jawab? Sekurang sama aja. PLN dan PAM mati-mati air, mati-mati lampu. Bukan soal itu, tapi tidak mudah bekerja. Anda harus berani memiliki kekuatan iman, mengambil resiko. Jangan takut. Kita jaga taruh kira lekul jabat jalan. Kong jaga lihat tuh kerusakan, kong DP kerusakan kabel di pohon. Anda bisa bayangkan itu DP resiko. Kong ngana cuma marah-marah di Facebook. Coba ngana tuh datang gantung di pohon. Kok anak oh Tuhan PLN. Jangan, siksa sekali kau tuh kerja di PLN. Ketika lampu menyala, tidak ada komentar. Lampu mati, mana lihat dong komentar. Memang kuat. Tidak jaguna aja bayar. Pas dong balas, coba bayar lampu. Selama bulan belum. Memang kau tengok belum. Ada sesuatu yang mendorong kita bahwa harus ada semangat, jangan takut. Sebab itu janji kepada para perempuan pengikut Yesus. Cukupkah dengan Shalom Elohim Al-Tira? Tidak. Karena ada pesan terakhir dalam bacaan kita tadi. Apa itu? Yesus mengajarkan, menyampaikan kepada para murid, katakan kepada para muridku, mari menuju ke Galilea. Pertanyaan, ada apa di Galilea? Separuh pelayanan Yesus ada di Galilea. Semua ucapan-ucapan yang mendatangkan keberkatan sebagian besar ada di Galilea. Maka apa yang ia ucapkan di Galilea itu juga yang ia mau sampaikan kepada para murid. Apa yang saya ucapkan itu tepat dan benar. Makanya disuruh ke Galilea. Kadang lekot orang ini seakan-akan tidak lengkap nih kekristenan kalau nyanda mau ke Israel. Nyanda
Torang pe Israel itu Israel baru, Israel dalam hati. No? Makanya ada tuh cewek dan cowok bertunangan pun tuh cewek bilang begini, cepat jo kawin. Kenapa? Oh Tuhan semua kiamat. Tuh cowok bilang minggu depan tak kasih info. Kenapa lama? Kita sementara kerja. Pas minggu depan dia bilang so banyak tabungan. Jadi mana-mana mau kawin tempo apa? Tuh cewek bilang boleh bulan depan, boleh. Mas tuh cewek langsung tanya, kita boleh minta? Boleh, apa saja. Apa tuh cewek minta? Tuh cewek dengar, kalau boleh orang dua kawin di Israel. Tuh cewek bilang yang dah perang-perang itu, iyo, tada lihat nyana semua tuh tanpa perang. Oh jadi kawin di Israel. Oke, boleh, boleh. Oh bagaimana? Dengar, orang dua berkati di Kana. Sebab di Kana itu mujizat pertama air menjadi anggur. Dan itu bagus lebih tampak terlihat di Facebook. Gagal di Kana itu tuh dua berkati. Oke, sesudah itu dengar tuh cewek bilang, habis dari Kana kita rindu sekali melahirkan di Bethlehem. Oh jadi dong habis dari Kana, melahirkan di Bethlehem. Aduh, jadi Kana ke Bethlehem. Sesudah itu dengar, kalau adik selahir, kita suka umur 1 sampai 12 tahun dia ada di Nazaret. Oh jadi dengan apa permintaan dari Kana, Bethlehem, ke Nazaret. Iyo, boleh begitu? Tuh cowok bilang dengar saya, boleh. Mas sebelum tahun 2 pilih Kana, Bethlehem dan Nazaret, iyo, ngana bawa akang dulu pak kita. Tuh cewek tanya, mau bawa ke mana? Tuh cowok bilang, ngana bawa pak kita di Golgota. Kenapa? Ngana salib pak kita di sini. Dapat takut mana permintaan. Kadang lekwa di permintaan terlalu tinggi. Galilea bukan tempat suci, tetapi justru momentum Galilea menjadi penting. Kenapa? Karena di Galilea itu dia akan menyampaikan makna kebangkitan yang membebaskan ini. Maka jadikan PLN Sulutengko sebagai Galilea, di mana orang akan mendengarkan makna kebangkitan yang besar dan ajaib ini. Jadikan komitmen dan konsistensi untuk menjadi alat kemenangan, bukan alat kematian bagi orang lain. Jadikan hidup ini sebagai tempat di mana orang menemukan pembebasan dan kelepasan, bukan orang menemukan tentang penderitaan. Makanya orang yang hidup dalam kemenangan pasca adalah orang yang membebaskan dan selalu memberikan spirit kehidupan bagi orang lain. Momentum sore hari ini, tambah di cuaca antara hujan dan nyanda, tapi diingatkan kepada kita semua, siapapun keluarga besar PLN Group, untuk mari menjadi alat sarana pembebasan, menjadi media perjumpaan yang menghadirkan kemenangan, supaya lepas itu kata-kata yang sering menyakitkan. Apa itu? Ada orang senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Berarti kenapa hidup masih terbelenggu, tidak ada pembebasan, tidak ada kelepasan, tidak ada kemenangan. Pasca membawa kita pada pesan pertama tadi, fragmen menarik. Mari kita bersama-sama sebagai satu komunitas keluarga besar PLN Sulutengko, PLN Group, untuk bangkit dan melihat masa depan dengan bingkai penghayatan iman Tuhan beserta kita. Untuk melihat kehidupan dalam kekinian tanpa Tuhan, kita tiada berarti. Makanya saya dan saudara harus memiliki sikap kerendahan hati, kehambaan, sikap yang memberikan kemenangan, jangan keangkuhan. Ada tuh 3 orang udah bikin pas foto, satu dari Gorontalo, satu dari Manado, satu dari Sangir. Itu di Gorontalo bilang begini, heran le kita no, dunia so maju begini,
Mari kalau bikin pas foto patoran di Gorontalo, foto hari ini, ambil besok. Untuk Manado yang saya bilang kemain kang, so maju lagi begini itu no. Kayak pas patoran ambil foto hari ini nanti ambil besok. Kalau dia tanya, mau di Manado udah, mana dengar? Orang di Manado, foto hari ini 5 menit kemudian jadi. Udah cepat kang, mau apa dah? Dunia so maju. Ada sekitar 10 menit, dunia tanya Pak Ungke dari Sangir. Kau nanti Ungke, mau di Sangir bagaimana? Ungke bilang, orang di Sangir, ambil hari ini, foto besok. Siapa lebih jago? Sikap kerendahan hati. Saya bisa bayangkan mulailah di PLN ini ketika berjumpa mulai dengan Shalom Alaikum. Doh, gagah. Nggak gampang itu. Apalagi nggak berhadapan dengan orang yang punya utang. Kau nggak angkat tangan dia, kawan, ya Shalom Alaikum. Kau dia tanya apa di tempo apa mau saya lunas. Nggak gampang. Tapi panggilan keimanan kita Shalom Alaikum Altira, jangan takut. Semoga dengan pesan ini memberikan kemenangan. Dengan pesan jangan takut kita bangkit. Semoga dengan pesan jangan takut menghasilkan produktivitas kerja di atas rata-rata. Semoga dengan pesan jangan takut kita membangun integritas, tetapi juga sinergitas pengabdian pelayanan yang maksimal. Amin. Yang nak jawab sudah itu. Semoga dengan pesan Paskah mengajarkan kitalah umat pemenang. Kata lagu bilang, sebab ia hidup, ada hari esok. Logika terbalik, kalau tidak ada kehidupan, tidak ada hari esok. Syukuri, nikmati, alami, dan rasakan. Selamat Paskah Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Belum, ini baru intro kawan. Jangan kamu khawatir. Lihatlah sekelilingmu. Aman Panstov. Kita pengalaman di acara-acara. Kalau Panstov biasa, sungguh mati telur goreng. Maka kalau dia mengkilat-mengkilat begini, kasih tahu DPC, apa itu? Tahu goreng. Amin panitia. Aduh pelanggan ini ketua panitia, Pak Refle kok berat ya. Amin. Amin ketua. Sudah baca itu, pasti ikan bakar. Sambil berjabat tangan sambil kiri kanan dengan mengucapkan Shalom Alaikum Altira, jangan takut. Tuhan memberkati kita. Amin.